Salam sehat, damai dalam Kristus. Sobat-sobat yang terkasih, saya Erwin Gunawan berasal dari Surakarta, akan memberikan renungan tokoh Ananias dan Safira seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Suatu hari dalam berita televisi, pasangan bupati dan istrinya yang anggota DPRD ditangkap tangan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tuduhan korupsi jual beli jabatan di lingkungan kabupatennya. Sebagai pasangan, sebaiknya mereka saling menegur bila salah satu pasangan berbuat salah atau korupsi. Tetapi mereka bersekongkol dan semakin menguatkan perbuatan korupsi mereka. Sebagai figur, perbuatan ini sangat tercela dan menjadi contoh yang tidak baik. Meskipun gereja awal memperlihatkan suatu persekutuan keluarga Kristiani yang ideal, tetapi tetap saja ada anggota gereja yang hidupnya jauh dari gambaran ideal, yaitu pasangan suami istri Ananias dan Safira. Dalam Kisah Para Rasul, Ananias dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan yang Maha Baik, dan Safira dalam bahasa Aram berarti cantik. Kisah mereka tragis sebagai anggota gereja yang mencoba menipu gereja. Sebagai anggota gereja, keduanya hidup terikat dalam persekutuan dengan gereja. Konsekuensinya, mereka harus mengikuti aturan sekaligus semangat gereja awal, yaitu saling membagi. Mereka menjual tanah dan menurut aturan, hasil penjualan tersebut harus diletakkan di depan kaki para rasul sebagai wakil dari gereja. Namun, penjualan mereka gelapkan hasilnya. Ananias melakukan ini dengan persetujuan istrinya. Mereka mau cari nama. Gereja hanya ingin jemaatnya jujur dan dalam perbuatan dan berbicara. Petrus mengetahui penipuan ini, kemudian menegur Ananias karena sesungguhnya Ananias tidak hanya menipu manusia, tetapi juga menipu Allah. Ia tidak berlaku jujur dan tidak mempunyai integritas dan totalitas untuk hidup dalam persekutuan. Ananias telah berpura-pura menyerahkan hasil penjualan, padahal hanya sebagian saja. Mungkin ia ingin memperoleh pujian sebagai anggota gereja yang bermurah hati dan berharap mendapatkan kedudukan dalam gereja. Dengan cara tidak jujur dan transparan, membuat Allah menghukumnya. Ia meninggal mendadak saat ditegur Petrus. 3 jam kemudian, Safira yang tidak tahu kematian mendadak suaminya. Ketika ditanya Petrus tentang hasil penjualan tanah, Safira pun menjawab seperti yang telah dikatakan suaminya. Safira sebelumnya sudah bersekongkol dengan suaminya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Sama seperti suaminya, setelah tahu suaminya meninggal karena tidak jujur terhadap gereja, Safira pun mati mendadak. Kisah Ananias dan Safira memberi pelajaran penting bagi anggota gereja. Jangan munafik. Tuhan menghendaki kita untuk bersikap jujur dan berani. Jujur, secara etimologi, jujur merupakan lawan kata dari dusta, berasal dari bahasa Arab. Artinya lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, ikhlas. Sebagai pengikut Kristus harus menyadari bahwa persekutuan gereja adalah harus transparan dan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak boleh dirusak oleh sikap dan perbuatan munafik dan penuh penipuan. Setiap pengikut Kristus harus setia untuk menjaga integritas, kesatuan dan kemurnian gereja. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang dan lupa kepentingan bersama. Dan ternyata kemunafikan hukumnya berat, seperti dalam quote Paus Fransiskus. Dalam berpuasa pun ada kemunafikan yang memamerkan puasa
amal kasih dan doa. Saya kira saat kemunafikan mencapai pada tahap ini dalam relasi dengan Tuhan, kita sesungguhnya sangat dekat dengan dosa menghujat Roh Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 2482. Dusta berarti orang mengatakan yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Tuhan mengecam dusta sebagai pekerjaan setan. Dalam pembayaran pajak untuk negara harus berhitung secara transparan. Apa yang menjadi pendapatan dan harta benda kita dilaporkan secara transparan. Perbuatan jujur harus kita lakukan setiap hari, apapun profesi kita. Sebagai dokter spesialis, menerima pembayaran sesuai standar profesi, tidak minta lebih dengan memberi diagnosis tambahan supaya pembayaran jasanya bertambah. Berani, artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan tidak takut, gentar, ataupun kecut. Kita harus berani mempertahankan kebenaran. Perbuatan Ananias dan Safira tidak perlu dicontoh oleh keluarga Kristiani dimanapun, sebab mereka berkonspirasi untuk menipu gereja, sekalipun kelihatannya seperti perbuatan amal. Idealnya, jika salah satu pasangan memilih untuk berbuat dosa, pasangan yang lain harus berani memutuskan dan melakukan yang benar menurut suara hati dan apapun konsekuensinya. Pasangan harus berani menegur pasangan yang tidak melakukan kesalahan ataupun kekeliruan terhadap gereja dan masyarakat. Ikatan perkawinan adalah sarana untuk mengarahkan setiap pasangan kepada kebaikan dan kebahagiaan, bukan sarana untuk merencanakan perbuatan dosa bersama. Sepulang dari resepsi perkawinan yang sekiranya akan wisata ke daerah Tawangmangu, tempat hiburan, berani mengajak pasangan dan anak untuk pulang sebentar ke rumah berganti pakaian yang santai, supaya sesuai dengan tempat wisata tersebut, walaupun ada protes. Sudahkah kita jujur dalam pelayanan di gereja, tidak munafik, atau hanya mau dilihat orang? Mari kita menjadi anggota gereja yang jujur dalam pelayanan, tidak munafik, dan dalam ikatan perkawinan menjadi sarana mengarahkan pasangan kepada kebaikan dan kebahagiaan kekal, agar mendapatkan keselamatan abadi bersama Kristus. Sekian berkah dalam.